Pada suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat yang bernama Harisah, "Wahai Harisah, bagaimana kabarmu hari ini?" Sahabat tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Pada hari ini aku telah menjadi mukmin yang sesungguhnya." Kemudian Nabi berkata, "Wahai Harisah, sesungguhnya bagi setiap perkataan itu ada pembuktiannya." Kemudian oleh sahabat tersebut menjawab, "Kita melakukan kewajiban-kewajiban, kita meninggalkan larangan Allah, kita berakhlak yang mulia, akan tetapi semua itu dilakukan bukan sendiri. Itu semua dilakukan di bawah bimbingan daripada seorang arif min ahlin nihayat, daripada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kenapa demikian? Karena Imam Ghazali mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kondisi itu lebih fasih, lebih kuat daripada perkataan. Hana perleguas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan, dan yang lebih penting Allah masih memberikan taufik dan hidayah sehingga kita telah sama-sama dapat hadir di rumah Allah yang mulia. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang kita muliakan, yang kita cintai. Abuya selaku guru rohani, selaku ayah rohani dari kita semua, yang mana Abuya senantiasa selalu mengajak kita untuk kembali kepada Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia yang sementara. Semoga Abuya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan kepada seluruh keluarga besar Abuya. Kemudian yang saya hormati teristimewa kepada Kakanda Wali Nanggro Jakarta, kepada Abu Pango, kepada Abu Ili, kepada Wali Banda Aceh, dan kepada seluruh tokoh-tokoh, kepada seluruh pejuang-pejuang para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sama-sama mendengarkan sebuah makalah yang ditulis oleh Abuya, yang mana di dalam makalah ini Abuya menyampaikan apa faedah daripada memahami hakikat, apa faedah kita belajar tarikat, dan apa faedah kita melakukan syariat. Yang pertama
yaitu faedah kita memahami hakikat. Kenapa Abuya selalu mendorong kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dengan berbagai latar belakang. Jadi Abuya mendorong siapa saja, apakah latar belakangnya ulama, latar belakangnya orang kaya, pemerintah, pejabat, masyarakat biasa, orang-orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal, orang yang mulia, orang yang hina. Semuanya didorong oleh Abuya kepada arah yang sama, yaitu untuk memahami hakikat, belajar tarikat dan dapat melakukan syariat dengan baik. Kenapa demikian? Karena ternyata faedah daripada memahami hakikat yang pertama untuk menanamkan ketauhidan di dalam batin kita dengan makna tauhid yang telah tipis hijab antara seorang hamba dengan apa saja yang dipercayanya. Kita sebagai seorang mukmin, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar, yang baik ataupun tidak baik semuanya dari Allah. Dengan memahami hakikat, maka hijab antara kita dengan apa saja yang kita imani ini menjadi tipis, menjadi berkurang. Sehingga para jamaah, dengan tipisnya hijab seolah-olah kita melihat. Kalau Nabi mengartikan ihsan, apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kenapa ada seolah-olah engkau melihat Allah? Karena riqatul hijab, karena hijabnya telah tipis, hijabnya telah berkurang. Dan begitu juga bukan hanya dengan Allah, bahkan hijab dengan Rasulullah, bahkan hijab dengan Al-Quran, bahkan hijab dengan qada dan qadar, bahkan hijab dengan hari kiamat. Pada suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat yang bernama Harisah, "Wahai Harisah, bagaimana kabarmu hari ini?" Sahabat tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, asbahtu mu'minan haqqan. Pada hari ini aku telah menjadi mukmin yang sesungguhnya." Kemudian Nabi berkata, "Wahai Harisah, sesungguhnya bagi setiap perkataan itu ada pembuktiannya." Kemudian oleh sahabat tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, pada hari ini aku telah berpaling daripada dunia, sehingga antara batu dengan emas sama nilainya dalam pandanganku. Dan ketika aku melihat ke atas, seolah-olah aku melihat arasy Tuhan engkau. Dan saya ketika melihat seolah-olah menyaksikan orang-orang yang sedang berziarah di dalam surga. Dan seolah-olah saya mendengar orang-orang yang sedang menjerit mendapatkan azab di dalam neraka." Selesai menjawab yang demikian, Nabi berkata kepada sahabat tersebut, "Tetaplah di atas yang demikian, engkau telah menjadi arif." Bahkan pada kesempatan yang lain Nabi mengatakan, apabila ada orang yang senang
berkeinginan, gembira, ingin melihat seseorang yang arif, maka jumpailah sahabat tersebut. Saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah faedah yang pertama daripada memahami hakikat. Jadi jid getanyo bayangkan para jamaah, seandainya tanyo tak saksikan Allah, kemudian dengan mata lagi-lagi takalan urang sedang berziarah di dalam surga, dengan gelinyong tanyo lagi-lagi tanyo mendengar orang yang sedang diazab di dalam neraka. Nyo adalah makna hakikat yang paling inti, yang paling utama. Apabila seseorang telah mendapatkan makna hakikat yang pertama, baru dia mendapatkan faedah yang kedua. Dia dapat berakhlak yang bagus, dia dapat sabar, dia dapat tawadhu. Yang mana akhlak yang bagus itu telah menjadi kepribadiannya, telah menjadi malakah, tidak perlu berpayah-payah, tidak perlu diupayakan, tetapi itu berjalan dengan mudah, dengan gampang pada dirinya. Hal yang demikian bukan tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin setelah kita menggapai makna hakikat yang pertama, tujuan hakikat yang pertama. Kemudian yang ketiga, faedah daripada memahami hakikat ialah mudah bagi kita melakukan amal saleh, ibadah dan lainnya. Kenapa mudah? Karena dia sudah merasakan bahwa ternyata ibadah yang dia lakukan ini adalah zahir daripada qudrah dan iradah Allah. Itu adalah bekas daripada perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu lakukan. Jadi amal saleh yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, apapun yang dia lakukan, dia sudah menyaksikan bahwa itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jamaah, orang-orang yang berhakikat, seandainya sesekali ada bisikan dari nafsu untuk melakukan maksiat, untuk meninggalkan ketaatan, seruan-seruan yang demikian akan hilang dengan segera. Dia tidak mampu lagi untuk meninggalkan amal-amal saleh. Dia tidak mampu lagi untuk melakukan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena tenaga pendorongnya memang tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada lagi kemauan, keinginan, sekalipun ada itu akan segera sirna. Sehingga yang terjadi pada mereka, orang-orang yang arif, orang-orang yang sufi, ialah mereka senantiasa selalu di dalam melakukan ibadah, senantiasa di dalam berakhlak, senantiasa di dalam bermuamalah dengan hamba-hamba Allah. Saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang telah sampai kepada hakikat, inilah seorang guru yang akan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Jadi miata pegah lambah Aceh pakai ban, tingah tak menggantung ba ijai krung gure. Gure pakai ban dia tak menggantung ba ijai krung. Gure yang sudah mencapai martabat hakikat. Gure yang kearif, seorang sufi yang benar, nyoke yang akan menyelamatkan danyo dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat kelak. Kemudian faedah kita belajar tarikat supaya kita dapat memperbaiki niat agar hudur hati kita di hadapan Allah,
tidak untuk maksud diri dan imbalan untuk keperluan nafsu kita. Maksud daripada tarikat ialah kita melakukan kewajiban-kewajiban, kita meninggalkan larangan Allah, kita berakhlak yang mulia. Akan tetapi semua itu dilakukan bukan sendiri, itu semua dilakukan di bawah bimbingan daripada seorang arif min ahlin nihayat, daripada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tujuan belajar tarikat memperbaiki niat, barang di dalamnya. Niat itu di dalam, hudur hati di hadapan Allah di dalam, tidak untuk maksud diri dan imbalan di dalamnya. Di dalamnya tidak bisa diperbaiki dengan zahir. Syarat sembahyang, rukun sembahyang bisa dinilai oleh siapa saja. Orang kalau murno syarat sembahyang, rukun sembahyang, ni kalau lun sembahyang tiga, ni dengar lun baca Fatihah tiga, kah benar? Persoalan niatnya bakso dia kalau ni. Nyon lun sembahyang orangnya, nyon niat lun ni kalau tiga nak betul niat lun. Lun orangnya berdakwah nak betul niat lun dalam. Kekeh karena imbalan dan sebagainya, hana bak dah perbaiki. Karena hana ada kalan. Jadi perlu seseorang yang dapat melihat secara utuh kondisi batin, kondisi rohani danya. Jadi makna bertarikat ialah berguru. Tujuan kita belajar tarikat, tujuan kita berguru supaya dapat memperbaiki niat. Karena tanya kedua hanya kita perbaiki niat. Kita tahu niat yang baik. Kita tahu teori hudur hati. Kita bisa menggambarkan bagaimana tidak untuk maksud diri dan imbalan, tapi bagaimana mewujudkan, bagaimana menetapkan yang demikian di dalam hati, nyatanya hana mampu dan hanjit kedua. Jadi bertarikat artinya berguru kepada seorang mursyid. Saudara kaum muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, faedah kita melakukan syariat agar kita dapat menghilangkan, garis miring, mengurangi tabiat tubuh dan adat nafsu. Melakukan syariat yang pertama ialah salat 5 waktu. Menyamampulam dengan berjamaah. Kemudian sembahyang rawatib. Kemudian berwirid. Nyo secara zahir, secara kasat mata kita melakukan, kita melihat apa yang dilakukan oleh Abuya. Abuya orangnya pekerja salat berjamaah, berwirid, salat rawatib, bertawajuh, berzikir. Tanyo hana mampu untuk berdakwah, hana bahan tanyo. Jadi kebancet sembahyang 5 waktu secara berjamaah nyo adalah tuntutan yang utama bagi danyo. Kenapa? Karena Abuya sembahyang berjamaah tapi hantom hana berjamaah. Jadi Imam Ghazali mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kondisi itu lebih fasih, lebih kuat daripada perkataan. Hana perlia guasit le Abuya bak danyo. Dan dengku sembahyang berjamaah hana perlia gepegak. Lisanul hal. Hal Abuya, kondisi Abuyanyo lebih kuat, lebih kokoh daripada apa yang disampaikan. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tanyo dari sembahyang berjamaah hanya perlu tapegat perubahan kepada luntuan pribadi kepada getanyo bersama. Jadi kebancara tak upaya sembahyang berjamaah 5 waktu, kemudian dia sembahyang tak pernah waktu untuk berzikir, untuk berwirid. Nyata takalan. Ini adalah yang dilakukan oleh seorang Abuya. Maka insya Allah dengan tatim pubut yang laginya,
Tanyo sama dengan ka bertarikat, sama dengan tanyo ka bermursyid. Artinya bagaimana? Amal-amal yang dilakukan oleh mursyid secara rutin, tanyo juga ikut melakukannya. Saudara kaum muslimin, muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nak dengar cerita bahawa gure-gure tanyo yang ditegur oleh Abuya. Pergekeun le Abuya, dran mantang dale bak kedai kopi. Lagiannya kan nasib agama dran mantang dale bak kedai kopi. Jadi nyo boleh jadi taboh pelajaran bagi tanyo. Kan uronyo tegurannya. Karena maju warung kopi uronyo, kan uronyo ditegur oleh Abuya. Nyo boleh jadi ke 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi Abuya gelewat, getebit dari rumah, getebit dari dayah ke kalat. Ada guru-guru geduk bak kedai. Jadi gekeun le Abuya, lagiannya ka kondisi agama dan mantang nepabeh wate bak kedai kopi. Nyo adalah taboh pelajaran yang cukup penting bagi getanyo ban mandum para jamaah. Saudara kaum muslimin, muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makalah yang kalian tanyo dengar bersama, yang paling penting marilah bacut-bacut, bahkan ronya bek dah begah bacut-bacut le. Katrip tak dah begah bacut-bacut, bela-le aju. Berayuk-rayuk, berkubit-kubit, getanyo tak amalkan, tak tetapkan di dalam keseharian tanyo. Baik resegi ibadah tanyo, resegi akhlak tanyo, resegi zikir tanyo, kemudian hubungan tanyo dalam rumah tangga dengan masyarakat dan sebagainya. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan uronyo tanyo berada di akhir zaman yang mana kalangan orang-orang berilmu, pemimpin-pemimpin nyo kurang mengindahkan 3 komponen ini. Artinya kalangan ulama, kalangan pemimpin tidak bersemangat dalam hal memperjuangkan syariat, tarikat dan hakikat. Jadi bersemangat di bak bidang-bidang yang lain. Namun demikian, tanyo ronyo tidak perlu berkecil hati. Yakin, lon yakin ketika truk buno long kalen bahwa ramenya di antara jamaah-jamaah tanyo mungkin seperti sosok Uwais Al-Qarni. Mereka tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal oleh ahli langit. Ramenya di antara tanyo urang hana tatusonan, tapi beliau sangat istiqamah. Lebih-lebihnya ujian paling besar. Nyo ujian di bak masjid raya, nyo ujian. Jadi nyo na 1-2 jamaah tanyo yang istiqamahnya luar biasa. Saya yakin mereka adalah Uwais Al-Qarni hari ini. Mereka tidak dikenal di bumi, tapi mereka dikenal di langit. Ba urungnya je tayo mendoa. Uronyo lon hadir bukan untuk memberikan berkah, tapi lon uronyo hadir untuk memungut berkah daripada Uwais Al-Qarni tersebut. Luar biasa. Nah, urung-urung yang hana dikenal tino, tapi beliau sangat rutin, beliau sangat rajin, beliau sangat berkhidmat kepada Abuya, kepada majlis ini, kepada zikir ini dan kepada tawajuh. Saudara kaum muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kali marilah getanyo terus bersama-sama semampu tanyo untuk tak lakukan, kemudian terus tak ajak dan tanyo terus berbaik sangka terhadap sesama diri tanyo, dan tanyo terus melakukan komunikasi hubungan-hubungan yang baik. InsyaAllah apa yang dicita-citakan oleh Abuya kepada diri tanyo akan tercapai, supaya tanyo menjadi hamba
menjadi seorang umat yang diridai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eno kemantang yang dapat ulun tuan sampaikan, atihle kekurangan, kesilapan, dolake berikan maaf, semoga na manfaat bagi kita nyoban mandum. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.